Seorang bocah berinisial SPY selamat dari maut setelah keluarganya dihabisi oleh seorang residivis. Peristiwa mengerikan ini terjadi di Desa Pandotoyo, Kecamatan Mancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Korban adalah Agus Komarudin dan istrinya Kristina, serta anak sulungnya Christian Agusta Wariatmaja. Saat itu, hanya SPY yang selamat dari maut meski saat ditemukan kondisinya dalam keadaan luka parah. SPY kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diberikan pertolongan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian langsung melakukan olah TKP. Tadi kita datang ke TKP, pintunya ditutup lah. Pintu belakang ditutup. Akses yang ada itu cuma di dalam. Sejumlah alat bukti yang ada dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisa secara mendalam. Portable. Connect handphone. Dari hasil olah TKP, diketahui 1 unit mobil serta barang berharga milik korban lainnya hilang. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Dan ketika korban ini ditemukan di mana saja? Di dalam rumah semuanya. Di ruangan apa? Di dalam rumah, di bagian belakang rumah. Jadi satu dan tiga-tiganya? Yang anaknya ada di bagian tengah, yang orang tuanya di bagian belakang. Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini pertama kali diketahui oleh Samuji, salah satu rekan kerja korban Agus Komarudin yang berprofesi sebagai guru. Saat itu, Samuji dan rekan lainnya merasa curiga karena sudah 2 hari Agus Komarudin tidak masuk mengajar. Hari Rabu izin ada acara ke BKD, namun temannya yang ikutan sama acara itu kok nggak ada. Yang bersangkutan nggak ada di sana, terus menelpon ke SD saya. Katanya, Pak Agus di mana kok nggak kesini. Jawaban teman ini nanti saya hubungi. Sampai besoknya hari Kamis itu teman-teman SD semua menelpon, itu nggak diangkat. Setelah itu saya dan rekan-rekan guru punya inisiatif ke sana, ke rumahnya, ada apa. Istrinya yang mengajar di Tulungagung itu pihaknya SD juga nelpon kok, tadi nggak masuk. Samuji kemudian mendatangi rumah Agus dan ia pun mengintip dari jendela kamar. Saat itu, Samuji sempat melihat ada sosok tangan yang ditutup kain serta bercak darah. Melihat pemandangan yang tak wajar, Samuji kemudian melaporkannya kepada tetangga korban dan perangkat desa. Begitu mengintip itu hanya kelihatan ada tangan ditumpukan kain. Setelah itu saya nggak berani masuk. Tangan siapa kira-kira? Tangan Bu Kristin. Di ruang belakang? Iya, di dapur. Sebelah kulkas. Terus Pak, mengetahui hal itu panjenengan bagaimana nih Bu? Lalu saya punya inisiatif lapor ke RT atau Pamong gitu. Kan sebelah depannya rumahnya itu kan Pak Pongnya ada di rumah. Akhirnya Pak Pongnya itu yang melaporkan ke RT, Kasun dan kepolisian. Dibantu beberapa warga, pintu rumah korban kemudian dibuka secara paksa. Saat itulah ada pemandangan yang cukup mengerikan di dalam rumah ini. Sang pemilik rumah, Agus Komarudin dan istrinya Kristina ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya. Sedangkan anak sulungnya Christian Agusta Wariatmaja juga ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya.
Sementara anak bungsu pasangan Agus dan Kristina berinisial SPY ditemukan dalam keadaan terluka juga di dalam kamarnya. Tak disangka, ternyata Agus dan keluarganya dihabisi oleh orang dekat. Rupanya persoalan utang piutang yang menyebabkan pelaku tega menghabisi nyawa keluarga kakaknya. Pelaku yang pada saat itu datang untuk meminjam uang ditolak oleh sang kakak. Tak butuh waktu lama, Polres Kediri akhirnya meringkus pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Pandotoyo, Kecamatan Ngancar. Kedua kaki pelaku ini terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat hendak diringkus. Pelaku yang merupakan seorang residivis ini diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Yusak Cahyo Utomo nama pria keji ini. Ironisnya, Yusak ternyata adik kandung Kristina, istri Agus, orang yang telah dihabisinya. Sebelumnya, pria berusia 35 tahun ini juga pernah dibui atas kasus penjambretan. Berawal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Adapun pelaku atas nama Yusak adalah adik kandung dari korban perempuan. Lalu apa yang mendasari Yusak tega membunuh kakak kandung, kakak ipar serta keponakannya sendiri? Motifnya yang besar sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu. Tersangka meminta korban tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah. Ya, pada malam kejadian itu, Yusak sengaja datang ke rumah keluarga kakaknya untuk meminjam uang. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk membayar utang di koperasi sebesar 12 juta rupiah. Namun sang kakak Kristina tidak memberinya dengan alasan utang Yusak kepadanya sebesar 5 juta rupiah hingga sekarang belum dibayar. Permintaannya ditolak, Yusak naik pitam, dan akhirnya peristiwa pembunuhan itu pun terjadi. Pada malam itu, Yusak menghabisi kakak kandung dan kakak iparnya dengan menggunakan palu saat keduanya ke dapur. Selanjutnya, giliran dua keponakannya dianiaya Yusak saat mereka berada di dalam kamar. Dia melakukan tindakannya sekira pukul 3. Dan pukul 5 dia meninggalkan TKP dengan membawa barang bukti, yaitu mobil dari korban, mobil Avanza warna silver, ada beberapa handphone milik korban, tas milik korban, dan barang-barang lainnya yang menjadi milik korban. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang dibawa lari oleh Yusak. Di antaranya, 1 unit mobil, telepon genggam, serta barang berharga lainnya milik Agus dan Kristina. SPY, anak bungsu korban pasangan Agus Komarudin dan Kristina yang saat kejadian mengalami luka serius akibat hantaman palu, saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Namun, bocah tersebut masih mengalami trauma. Untuk anaknya masih dalam proses perawatan intensif di rumah sakit TRT. Atas perbuatannya, Yusak Cahyo Utomo terancam hukuman berat. Meski masih terhitung kerabat, namun pihak keluarga tak terima atas kejadian ini. Pintu maaf pun tertutup bagi pelaku.
Suasana haru nampak terasa di tempat persemayaman Gereja Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di dalam peti mati ini, masing-masing terbaring jasad Agus Komarudin, Kristina, dan anaknya Christian Agusta. Ketiganya tewas di tangan Yusak Cahyo Utomo. Tak ada yang menyangka Yusak begitu tega berbuat keji kepada keluarga Agus Komarudin. Setelah disemayamkan, ketiganya kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Agus Komarudin, Kristina dan Christiana Agusta dimakamkan dalam satu liang lahat. Oleh koleganya, Agus dan Kristina yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar dikenal sebagai orang yang baik. Kami sempat bertemu Supriyono, keluarga korban. Di mata Supriyono, Agus dan Kristina merupakan sosok yang baik terhadap saudara dan tetangga. Dengan tetangga semua baik. Nggak pernah punya masalah. Anaknya baik itu, Mbak Kristina itu. Mas Agus juga baik. Supriyono sempat kaget saat rekan Agus sesama guru datang ke rumah untuk mencari keberadaan Agus yang tak kunjung masuk kerja. Awal mula tahu kejadiannya, temannya Mas Agus itu mencari Mas Agus ke rumahnya. 2 hari kok nggak masuk, terus dicari ke rumahnya, terus didodok-dodok rumahnya kok nggak ada yang respon ya, terus ada di rumahnya ada golongan kecil itu loh, kecil di rumahnya, terus diinceng gitu kalau sama temannya itu, terus tahu di dalam itu ada kelihatan tangan segini, Mas. Kelihatannya sudah meninggal. Saat kejadian, ia sempat mendengar suara pukulan keras dari rumah Agus. Saat itu, Supriyono sempat bertanya kepada orang tua Kristina, namun menurutnya itu suara Kristina yang sedang memotong kayu untuk masak air. Belum kejadian itu hari Rabu jam 4 subuh, Mas. Saya dengar suara itu gimana ya, seperti orang gini loh, Mas, bruok 4 kali, Mas. Saya tuh sudah bangun, bapaknya Mbak Kris juga sudah bangun sama saya. Terus saya ngomong sama bapaknya Mbak Kris itu, "Mbak Di, Agus ya ini apa brok-brok, alah paling yo meceli kayu arep tinggi ngenget banyu, biasanya ngono kuwi ngoten lek." Saya juga enggak kepikiran kalau ada kejadian yang sampai segitu, Mas. Enggak ada kepikiran sama sekali. Sementara itu, sebelum kejadian, pelaku sempat datang ke rumah korban. Saat itu, Supriyono dapat laporan dari anaknya. Sebelum kejadian itu hari Minggu, Mas, jam 11, kurang lebihnya jam 11 siang. Si tersangka itu ke rumahnya Mbak Kris.
Tapi saya juga nggak tahu sendiri, yang tahu anak saya. Pak, anu putrane Mbah D mang yang rene Pak. Anak saya itu pas mengeluarkan kopi, tahu pembicaraannya toh, dengar pembicaraannya, katanya mau pinjam uang sama Mbak Grace, nggak dikasih, terus malah dibentak-bentak, katanya gitu. Sebenarnya, Yusak jarang sekali datang ke rumah keluarga Agus. Menurut Supriyono, terakhir kalinya Yusak datang ke rumah Agus sekitar 5 tahun lalu. Saat itu, Yusak datang untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah kepada kakaknya Kristina. Dan utang itulah yang dipermasalahkan oleh Kristina saat Yusak datang lagi untuk kembali meminjam uang. Atas peristiwa ini, keluarga berharap pelaku dihukum yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukannya. Ya, harapan keluarga ya si pelaku itu ya harus dihukum yang setimpal. Harapan keluarganya itu. Apalagi yang diminta. Ya itu si pelaku harus dihukum mati lah, nanti kalau enggak hukum mati. Agus Komarudin, Kristina, dan Kristiana Agusta kini telah pergi untuk selamanya. Jalan hidup mereka begitu tragis. Tewas di tangan orang yang masih keluarganya sendiri.